Anda masih di News Pagi bersama saya Galuh Pandu dan rekan saya Cika Multazam. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam News Pagi hari ini dan kita ke informasi berikutnya. Hujan es disertai angin kencang menerjang 2 desa di Baureno, Bojonegoro, Jawa Timur. Akibatnya 5 rumah warga rusak. Hujan deras disertai angin kencang menerjang desa Telogo Agung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kencangnya hembusan angin membuat warga panik. Menurut warga, hujan disertai angin kencang menerjang sekitar 5 menit. Bahkan di desa Selorajo, Kecamatan Baureno, hujan disertai dengan butiran es dengan ukuran sebesar batu kerikil. Suara berisik juga terdengar saat butiran es jatuh di atas genting rumah warga yang terbuat dari seng. Akibat hujan deras disertai angin kencang ini, sedikitnya terdapat 5 rumah warga di desa Telogo Agung mengalami kerusakan. Seperti atap rumah yang rusak tersabuk kencangnya hembusan angin. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Dihantam gelombang tinggi, perahu tradisional Joloro di Makassar, Sulawesi Selatan terbalik. 4 penumpang perahu tradisional terlempar ke laut. Awas! Hati Pak, berapa orang mau ikut Pak? Oke, langsung mana Pak? Ya. 2 penumpang perahu tradisional Joloro yang terbalik di Selat Makassar, Sulawesi Selatan dievakuasi kapal nelayan. Sebelumnya, tim SAR yang mendapatkan informasi perahu Joloro yang ditumpangi 4 orang tenggelam. Setelah pencarian 1 jam, akhirnya keempat korban ditemukan selamat, di mana salah satunya anak-anak. Kuat, minum Ki? Wih, luar biasa kuat. Lantai aja dari Pak. Yang ada lantai Pak, ada saja modelan. Perahu tradisional tersebut diketahui bertolak dari dermaga Kayu Bangkoa, Kota Makassar, dengan rute Pulau Kodingareng. Namun di tengah perjalanan, perahu kecil tersebut dihantam gelombang tinggi. Kapal Joloro dengan rute Pulau Kodingareng ke dermaga Kayu Bangkoa dilaporkan tenggelam di sebelah selatan Pulau Samalona pada hari Jumat siang. Kapal yang memuat 4 orang ini pada pukul 12.30 dikabarkan kapal dihantam ombak yang cukup tinggi hingga menyebabkan 3 orang korban terlempar dari perahu. Tim SAR mengimbau warga yang menggunakan transportasi laut agar tidak memaksakan diri jika cuaca sedang buruk yang bisa memicu gelombang tinggi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Diduga kabur dari hutan konservasi, 1 ekor orangutan berbobot 80 kg berkeliaran di permukiman warga di Seranau, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Ya, kemunculan primata yang dilindungi negara tersebut menghebohkan warga dan viral di media sosial. Sudah lebih dari 1 minggu, orang utan besar berbobot 80 kg berkeliaran di kebun dekat permukiman warga di Desa Ganepo, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kemunculan primata Kalimantan yang dilindungi negara ini hebohkan warga dan viral. Petugas BKSDA bersama Orangutan Foundation International langsung mendatangi lokasi dan berupaya mengevakuasinya. Tembakan obat bius terpaksa dilakukan untuk memudahkan petugas saat mengangkat orangutan ini hingga memasukkannya ke dalam kandang yang telah disiapkan. Hasil pemeriksaan sementara, orangutan jantan yang diperkirakan berusia sekitar 35 tahun ini dalam keadaan sehat. Satu individu dengan berat 80 kg. Untuk proses evakuasi berjalan ya cukup sulit karena kita jalan kaki dan naik motor untuk membawa dari tempat kita rescue sampai dengan ke pelabuhannya.
Kini orangutan dibawa ke kantor seksi wilayah 2 BKSDA Pangkalan Bun di Kota Waringin Barat. Di sana orangutan akan kembali dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum dilepas liarkan ke habitatnya di kawasan konservasi. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Noromansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, mengingat ratusan kata, nomor, nama, dan gambar dalam waktu singkat mungkin sangat sulit bagi sebagian besar orang. Namun anak-anak Indonesia mengukir prestasi gemilang, meraih 32 medali dalam kompetisi daya ingat berskala internasional. Tim Indonesia meraih prestasi dalam kompetisi daya ingat berskala internasional pada Asia Open Memory Championship 28 hingga 29 September 2024. Digelar di Singapore Polytechnic Graduates Guild Singapura, kontingen Merah Putih memborong 32 medali, yakni 6 emas, 13 perak, dan 13 perunggu. Pencapaian ini berhasil menempatkan Indonesia sebagai juara 2 overall country champion dengan total skor 10.604 poin di belakang tim Memory Sports Jepang yang menjadi juara pertama di ajang ini. Untuk medalinya sendiri, kebetulan aku bawa 2 emas sama 2 silver. Yang emas ini mengingat 15 menit wajah nama dan 15 menit kata acak. Terus yang silvernya ini ingat speed numbers atau angka acak cepat dalam waktu 5 menit, dan ya ini overall. Overall. Pada event selanjutnya, tanggal 10 Oktober 2024, sebanyak 118 pelajar dari berbagai kota di Indonesia mencatat rekor muri dengan mengingat total 13.090 kosakata dari 10 bahasa asing. Pagelaran digelar di 3 lokasi secara bersamaan di Universitas Indonesia, Depok, Medan, dan Bandung. Saat ini dipecahkan dengan pengawasan juri independen dan pihak muri, di mana kurang lebih ada 14.000 kosakata yang diingat oleh seratusan lebih peserta di sini yang akan dicatatkan sebagai rekor muri dunia mengingat bahasa asing dengan peserta terbanyak. Dan ini merupakan bagian dari 10 tahun ingatan gajah dan komitmen kita untuk anak-anak Indonesia bisa mengglobal, bisa menguasai bahasa secara global, secara cepat supaya bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Pencapaian ini semakin menegaskan kekuatan daya ingat anak-anak Indonesia dapat bersaing di kancah internasional. Dengan terus meningkatkan kemampuan, mereka diharapkan bisa kembali menoreh prestasi membanggakan di kompetisi berikutnya. Dari Depok, Jawa Barat, Giselia Nur Rahma, Dede Rudi, iNews melaporkan.